Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Winarmi DRA MPD selaku dosen pengampu mata kuliah serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Silviana Inatul Ulia untuk memandu jalannya presentasi makalah pada kesempatan kali ini. Adapun judul makalah yang akan dipresentasikan adalah Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan di Era Globalisasi. Makalah ini disusun oleh yang pertama itu saya sendiri, Silviana Inatul Ulia. Halo teman-teman semuanya. Lalu yang kedua adalah Angela Wulandari. Halo. Lalu yang ketiga ada Resti Rifatul Laili. Halo. Lalu yang terakhir ada Erna Yulia. Halo semuanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada rekan-rekan penyaji, waktu dan tempat saya. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silviana Inatul Ulia. Di sini saya akan menyampaikan presentasi pendahuluan dengan judul sebelumnya, yaitu Kedudukan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Sejak Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Sumpah Pemuda menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mengokohkan identitas nasional di tengah keberagaman suku, budaya, dan juga bahasa daerah yang lebih dari 17.000. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi simbol identitas bangsa dalam dunia yang terus bergerak cepat dan semakin terhubung secara global. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap relevan dan mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia perlu diperkuat perannya bukan hanya sebagai bahasa sehari-hari, tapi juga sebagai bahasa ilmiah yang mampu bersaing dan berkembang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk, yang pertama, itu ada menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia di era globalisasi, khususnya dalam konteks ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, itu ada mengidentifikasi tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia dalam ranah akademik dan juga teknologi. Lalu yang terakhir itu adalah serta merumuskan strategi agar bahasa Indonesia tetap eksis dan berkontribusi nyata dalam dunia pendidikan dan juga keilmuan. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar teori serta dari penelitian ini. Ya, pada kesempatan hari ini izinkan saya memaparkan materi dengan judul Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmu Pengetahuan di Era Globalisasi. Pembahasan ini akan menyoroti bagaimana bahasa Indonesia dapat berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Sebagaimana kita ketahui, di tengah arus globalisasi yang semakin pesat, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dituntut untuk mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang relevan dan kompetitif di tingkat global. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana bahasa Indonesia bertransformasi dan menghadapi tantangan global, terutama dalam ranah akademik dan ilmiah. Yang pertama, salah satu adaptasi yang dilakukan adalah melalui perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri, termasuk dalam hal digitalisasi dan penyerapan kosakata asing. Ini penting agar bahasa Indonesia tetap bisa menjangkau dunia akademik dan tidak tertinggal dari dominasi bahasa asing. Yang kedua, ada peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Agar bahasa Indonesia dapat digunakan secara efektif dalam dunia akademis, dibutuhkan kosakata ilmiah yang kaya dan sistematis. Disinilah peran lembaga seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bekerja membakukan istilah-istilah ilmiah dalam bahasa menjadi sangat penting. Yang ketiga, ada bahasa Indonesia dalam konteks globalisasi. Globalisasi membawa dampak ganda, yaitu peluang dan tantangan. Dalam konteks kebahasaan, hal ini menuntut bahasa Indonesia untuk terus beradaptasi agar tidak tersisih dari wacana keilmuan global. Upaya untuk meningkatkan mutu publikasi bahasa Indonesia serta memperkaya kosakata teknis dan ilmiah merupakan langkah strategis yang perlu terus dikembangkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Masun 2012.
yang menyatakan bahwa kekuatan suatu bahasa dalam ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh kemampuannya menyerap dan mengembangkan istilah baru secara dinamis. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, izinkan saya melanjutkan materi yaitu tentang tantangan yang muncul dari perkembangan global. Perkembangan global menimbulkan tantangan bagi bahasa Indonesia, mulai dari dominasi bahasa asing hingga minimnya infrastruktur bahasa. Berikut adalah penjelasan mengenai tantangan-tantangan tersebut, disertai dengan referensi yang relevan. Yang pertama adalah dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Salah satu tantangan terbesar adalah dominasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dalam ranah ilmu pengetahuan global. Sebagian besar publikasi ilmiah, konferensi internasional, dan basis data riset menggunakan bahasa Inggris sebagai medium utama. Hal ini menyebabkan para ilmuwan dan peneliti Indonesia cenderung menggunakan bahasa Inggris dalam penulisan karya ilmiah mereka agar dapat diakses oleh khalayak internasional. Konsekuensinya, perkembangan kosakata ilmiah dalam bahasa Indonesia menjadi lambat dan kurang dinamis, seperti yang diungkapkan oleh Alwi pada tahun 2002. Dampak dari dominasi bahasa Inggris adalah terjadinya ketergantungan yang tinggi terhadap bahasa tersebut, sehingga banyak istilah dan konsep baru dalam ilmu pengetahuan yang langsung diserap tanpa melalui proses pembentukan istilah yang memadai dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu keterbatasan kosakata dan istilah ilmiah. Meskipun bahasa Indonesia terus berupaya mengembangkan kosakata ilmiahnya, kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan global seringkali melebihi kemampuan penyerapan dan pembentukan istilah baru dalam bahasa Indonesia. Bidang-bidang ilmu yang berkembang pesat seperti teknologi informasi, bioteknologi, dan kecerdasan buatan terus memunculkan konsep-konsep baru yang belum memiliki padanan yang tetap dalam bahasa Indonesia. Hal ini memaksa para ilmuwan untuk menggunakan istilah asing atau menciptakan padanan yang terkadang kurang tepat atau tidak seragam. Menurut Pusat Bahasa pada tahun 2008, pembentukan istilah baru yang cepat dan tepat merupakan keniscayaan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, proses ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya koordinasi antar disiplin ilmu dan keterbatasan sumber daya. Yang ketiga yaitu kurangnya produksi karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Minimnya jumlah karya ilmiah asli yang dipublikasikan dalam bahasa Indonesia, terutama di jurnal-jurnal bereputasi internasional, menjadi tantangan tersendiri. Para peneliti seringkali lebih memilih untuk mempublikasikan hasil riset mereka dalam bahasa Inggris agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan indeks citasi. Kondisi ini secara tidak langsung mengurangi minat dan dorongan untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ekspresi ilmiah. Yang keempat, inkonsistensi dalam pembentukan dan penggunaan istilah. Tantangan lain adalah adanya inkonsistensi dalam pembentukan dan penggunaan istilah ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Terkadang, satu konsep dapat memiliki beberapa padanan istilah yang berbeda, atau sebaliknya, satu istilah digunakan untuk merujuk pada beberapa konsep yang berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat komunikasi ilmiah yang efektif. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2008 mengakui bahwa perlu adanya standarisasi yang lebih ketat dalam pembentukan istilah ilmiah agar tidak terjadi ambiguitas dan inkonsistensi dalam penggunaan bahasa ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, kebijakan, pendidikan, pengembangan, dan pembiasaan. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai langkah-langkah tersebut. Langkah strategis yang pertama yaitu penguatan regulasi kebahasaan. Seperti yang diungkapkan oleh Sudaryanto pada tahun 2014, regulasi tanpa implementasi yang efektif hanya akan menjadi macan kertas. Penting bagi pemerintah untuk serius dalam menegakkan aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dalam komunikasi resmi. Hal ini mencakup penggunaan bahasa Indonesia dalam nama-nama perusahaan, produk, media massa, dan komunikasi resmi. Langkah strategis yang kedua, peningkatan mutu pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, harus ditingkatkan mutunya. Materi ajar perlu diperkaya dengan konten yang relevan pada zamannya, dan metode pengajaran harus lebih inovatif agar menarik minat peserta didik. Selain itu, guru dan dosen bahasa Indonesia perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Langkah strategis yang ketiga yaitu pengembangan istilah ilmiah. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPPB perlu terus aktif dan proaktif dalam mengembangkan kosakata dan istilah ilmiah, terutama untuk bidang-bidang ilmu yang berkembang pesat. Publikasi berkala daftar istilah baru, baik cetak maupun digital, akan sangat membantu para akademisi dan praktisi. Selanjutnya yaitu dukungan publikasi ilmiah.
Dukungan terhadap produksi karya ilmiah berbahasa Indonesia itu perlu digalakkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan intensif bagi peneliti yang mempublikasikan hasil risetnya dalam bahasa Indonesia di jurnal-jurnal nasionalis bereputasi, serta fasilitas penerjemah karya ilmiah asing ke bahasa Indonesia. Penyelenggaraan konferensi dan seminar ilmiah dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar juga dapat mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah keilmuan. Langkah selanjutnya yaitu pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia. Pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan itu perlu digalakkan. Hal ini termasuk penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, dalam percakapan sehari-hari dan di lingkungan kerja. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bentuk cinta tanah air dan penjagaan kedaulatan bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi untuk bahasa, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan bahasa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Setyaningsih pada tahun 2016, menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital secara optimal dapat mempercepat proses pengembangan dan diseminasi bahasa Indonesia, serta membuatnya lebih relevan dengan generasi muda. Penggunaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia. Pengembangan aplikasi kamus daring yang mutakhir, korpus bahasa Indonesia yang besar, perangkat lunak pemeriksa ejaan dan tata bahasa, serta platform belajar bahasa Indonesia secara interaktif dapat mempermudah akses dan penggunaan bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi di atas, yaitu bahasa Indonesia memiliki peran strategis sebagai bahasa ilmu pengetahuan di tengah arus globalisasi. Diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat regulasi, memperkaya kosakata ilmiah, dan meningkatkan mutu pendidikan bahasa. Dengan komitmen bersama, bahasa Indonesia dapat menjadikan bahasa ilmu bermartabat dan berdaya saing di kancah global. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan penyaji atas penyampaian materi yang sangat informatif. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun dalam memandu jalannya presentasi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Dadah semua. Dadah.